Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan cyber sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan cyber. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Cyber dan Sandi Negara dalam upaya meningkatkan keamanan nasional di bidang cyber dan sandi melalui pelayanan sertifikasi elektronik, perlu membentuk Balai Sertifikasi Elektronik. Balai Sertifikasi Elektronik BSRE merupakan unit pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan OSD atau Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Proteksi BSSN. BSRE dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara yang sebelumnya transformasi ke BSSN Nomor 10 Tahun 2017. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik. BSRE mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik. Sebenarnya ada beberapa poin tujuan utama dari BSRE, yaitu yang pertama menjamin keutuhan, kemudian yang kedua menjamin keaslian, dan yang ketiga anti penyangkalan dalam transaksi elektronik. Terdapat 4 layanan utama yang diberikan BSRE. Gambaran tentang begitu besar manfaat dari penggunaan digital signature yang di Mahkamah Konstitusi telah dikombinasikan dengan penggunaan SIKD, sehingga ini sangat memudahkan dan sangat membuat progres pekerjaan-pekerjaan di Mahkamah Konstitusi jauh lebih mudah dan praktis, serta yang lebih penting lagi adalah semua ini berlangsung secara transparan dan akuntabel. Rencana ke depan kami akan mengimplementasikan lagi 3 aplikasi yang akan menggunakan tanda tangan elektronik. Yang pertama adalah Pintar, yaitu portal informasi pendidikan dan pelatihan terpadu. Nah, kemudian yang kedua adalah aplikasi Siptafas, yaitu sistem informasi aplikasi tenaga asing dan kerjasama teknik. Ini juga sama dengan ada di Biro KTLN. Hal ini juga memanfaatkan tanda tangan elektronik untuk TTI. Nah, kemudian yang ketiga adalah aplikasi informasi penggajian pegawai, yaitu SIPP. Nah, aplikasi ini rencananya juga akan memanfaatkan tanda tangan elektronik. Jadi slip-slip gaji yang kami terima itu nanti sudah bertanda tangan elektronik. Pengembangan penerapan tanda tangan elektronik ini sangat membantu Badan POM dalam meningkatkan layanan dan kinerja Badan POM ke depan. Kerjasama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan terus dapat ditingkatkan pada ruang lingkup lainnya. Kenali kami lebih jauh melalui Ya, kembali lagi di Tokoh Kita dan kita masih bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Bapak Hinsa Siburian. Pak Hinsa, menarik tadi sudah sempat menyebutkan terkait dengan sertifikat elektronik. Nah, ini sebenarnya apa saja Pak pemanfaatannya Pak? Jadi sertifikat elektronik ini dapat digunakan untuk tanda pengenal digital. Jadi kalau di dunia nyata seperti ini kan ya ada KTP, ada paspor. Nah,
Sertifikat inilah sebenarnya menjadi tanda pengenal kita di dunia siber. Yang selama ini bisa diketahui dari format-format seperti saya katakan tadi, tanda tangan digital, proteksi email, proteksi dokumen, dan lapisan soket aman atau yang selama ini dikenali sebagai Secure Socket Layer, SSL. Nah, pemanfaatan dari sertifikat elektronik ini antara lain adalah mempercepat pelayanan publik, mengurangi penggunaan kertas, karena tanda tangan ini dilakukan secara digital. Selain itu, persetujuan dapat dilakukan di mana dan dari mana saja dan kapan saja. Misalnya seorang pejabat, entah dia di kantor, entah dia di rumah, entah dia sedang dalam perjalanan, proses tanda tangan itu dapat dilaksanakan. Jadi tidak menunggu komandan atau kepala datang dulu untuk tanda tangan. Jadi ke depan memang tidak ada lagi alasan belum ditandatangani. Ini sebenarnya yang paling manfaat yang dari tanda tangan elektronik. Dan yang paling penting memberikan juga jaminan kepastian hukum dan keamanan berupa keaslian dokumen dan keutuhan informasi serta anti penyangkalan. Ya, karena itu melalui suatu sistem kriptografi pengamanannya. Itu kira-kira, Mbak. Nah, ini pengguna dari sertifikat elektronik ini bisa siapa saja atau bagaimana, Pak? Jadi saat ini Badan Siber dan Sandi Negara fokus untuk melayani pemerintahan. Di mana sampai saat ini kita telah bekerja sama atau sudah melayani 252 instansi pemerintahan pusat, daerah, serta BUMN dan perguruan tinggi. Dan sampai saat ini telah dikeluarkan sebanyak 55.139 sertifikat elektronik oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Oke, ada syarat-syarat Pak untuk bisa mendapatkan sertifikat elektronik ini? Syaratnya hampir sebenarnya di situ lebih pada koordinasi saja, ya. Jadi nanti instansi atau lembaga yang membutuhkan akan menghubungi kita, kemudian kita lakukan MOU dan kerjasama, kemudian nanti tim teknis kami dari sini akan mendatangi instansi tersebut. Dan di sana ya ini teknis ya, mereka lakukan dan setelah jadi itu juga prosesnya tetap kita monitor dari sini. Nah, jadi apakah ada gangguan, ada masalah, itu akan termonitor dari Ragunan ini. Oke, adanya sertifikat elektronik ini menunjukkan bahwa ini salah satu upaya dari BSSN ya Pak ya untuk menjaga keamanan siber begitu ya. Nah, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan ruang siber secara berguna atau secara bijak begitu Pak di masa adaptasi kebiasaan baru ini? Pada prinsipnya sebenarnya penggunaan atau pemanfaatan siber ini baik itu dalam masa adaptasi kebiasaan baru dan dalam keadaan masa apapun, sebenarnya yang penting adalah masyarakat itu tetap peduli terhadap budaya keamanan siber. Analog dengan ya kepedulian masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan ya dalam dunia nyata ya, sehingga dapat mendukung tentunya kesejahteraan, karena saya katakan tadi di siber itu juga, di ranah siber itu ada di situ masalah kesejahteraan dan juga bisa mendukung keamanan di ruang siber. Oke, ada tips-tips Pak mungkin yang bisa diberikan kepada masyarakat supaya bisa menggunakan internet dengan lebih aman begitu? Sebenarnya tips-tips ini sudah kita sosialisasikan juga ya di website kita juga dan di media sosial yang ada. Nah, di sini kami coba menyampaikan kembali tip-tip perilaku aman masyarakat di ruang siber itu antara lain jangan membagikan informasi pribadi ya. Kemudian kalau bisa menyamarkan jejak digital, kemudian melakukan browsing dengan aman, kemudian melakukan klasifikasi data, jadi data itu diklasifikasikan. Mana sih yang sebenarnya perlu disampaikan atau di-share, kira-kira begitu ya. Kemudian juga
agar memperhatikan kebijakan privasi, ya kan. Kemudian aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan ya segera dihapus, ya. Kemudian sedapat mungkin menggunakan enkripsi dan selalu menerapkan kesadaran keamanan informasi serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Penting ini Pak ya. Iya. Supaya tidak semakin menebar kekhawatiran begitu ya Pak ya di kalangan masyarakat. Masyarakat kita ini masih rentan ya terpengaruh oleh berita bohong, hoax. Ya, terima kasih sekali Pak Hinsa untuk tips-tipsnya. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, kami dari Badan Siber dan Sandi Negara tentunya menyampaikan terima kasih kepada segenap kru dan pemirsa JEK TV yang berbahagia. Keamanan siber nasional akan mendukung terwujudnya kesejahteraan nasional. Ya, kita berharap kehadiran BSSN ini memang bisa memberikan rasa aman dan nyaman begitu Pak ya bagi masyarakat untuk dalam beraktivitas di dunia siber. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam Tokoh Kita. Saya Lucia Sahari undur diri, sampai jumpa. Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh